Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari Kompompat akan mempresentasikan materi penelitian kami, yaitu mengenai persiapan spesimen karbonisasi. Kami dari Kompompat dengan mata kuliah metalurgi dari program studi teknik mesin Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya, STMT, dan kakak pembimbing penelitian kami, yaitu Bli Arya Pratama. Baik, sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Pak Erwinta Sembiring dengan NIM 22055 31048. Perkenalkan, nama saya Mazalando Ginting dengan NIM 2205 531055. Baik, perkenalkan, nama saya Yuriko Gunawan dengan NIM 200531057. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 220553163. Saya Yogi Kurniawan Rombelangi dengan nomor induk mahasiswa 220553164. Perkenalkan, nama saya Rona Gusli Azarya Sinuraya dengan NIM 220553165. Berikut adalah pembahasan materi penelitian kami, yaitu yang pertama pengertian karbonisasi, yang kedua tujuan dan fungsi, yang ketiga proses, yang keempat spesimen, yang kelima persiapan kayu, dan yang terakhir hasil akhir. Next. Baik, saya lanjutkan. Karbonisasi adalah proses di mana bahan organik seperti batu bara, biomasa, atau bahan organik lainnya terdekomposisi atau terurai dengan pemanasan dalam kondisi rendah oksigen. Proses ini menghasilkan produk seperti arang, gas, dan minyak. Karbonisasi sering digunakan dalam industri untuk menghasilkan arang sebagai bahan bakar atau bahan baku untuk industri lainnya. Next. Tujuan dan fungsi karbonisasi. Tujuan utama dari karbonisasi adalah untuk mengubah bahan organik menjadi produk yang kaya akan karbon, seperti arang. Karbonisasi memiliki beberapa tujuan dan fungsi yang penting antara lain. 1. Menghasilkan arang. Proses karbonisasi mengubah bahan organik menjadi arang padat yang kaya akan karbon. Arang memiliki berbagai kegunaan, termasuk sebagai bahan bakar, bahan baku dalam industri, media penjernihan air, adsorben dalam pengolahan air dan limbah, dan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk kimia seperti karbon aktif. Yang kedua, menghilangkan zat-zat volatil selama proses karbonisasi zat-zat volatil. Next. Baik, saya lanjutkan. Seperti air, tar, dan gas-gas lainnya dihilangkan dari bahan organik. Hal ini menghasilkan produk akhir yang memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dan kurang mengandung zat-zat yang mudah terbakar atau tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas termal. Karbonisasi mengubah bahan organik menjadi bahan yang lebih stabil secara termal. Produk karbon yang dihasilkan memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki kestabilan yang lebih baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Keempat, mengurangi berat dan volume. Proses karbonisasi menghilangkan sebagian besar zat-zat volatil dari bahan organik, mengakibatkan berkurangnya berat dan volume bahan tersebut. Hal ini berguna dalam transportasi dan penyimpangan bahan, serta memudahkan penggunaan
yang lebih efisien dalam aplikasi tertentu. Yang kelima, mengurangi emisi gas rumah kaca. Karbonisasi kayu atau biomasa juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam proses karbonisasi, bahan organik dilepaskan dari karbon yang telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan arang kayu sebagai bahan bakar dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Keenam, pemanfaatan limbah organik. Karbonisasi dapat digunakan untuk mengolah limbah organik seperti serbuk, gergaji kayu, ikan padi, atau biomasa lainnya. Baik, saya lanjutkan. Dengan melakukan karbonisasi, limbah organik dapat diubah menjadi produk yang bernilai seperti arang, sehingga memberikan solusi pengolahan limbah yang lebih baik. Proses karbonisasi. 1. Pemilihan bahan. Bahan organik yang digunakan dalam proses karbonisasi dapat berupa biomasa, seperti kayu, serbuk gergaji, jerami, atau batu bara bituminum. Pemilihan bahan sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk akhir. 2. Persiapan bahan. Bahan organik biasanya dihancurkan atau dihaluskan menjadi ukuran yang lebih kecil, agar lebih mudah diolah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penghancur atau penggiling. 3. Pemanasan. Bahan organik yang telah dipersiapkan, kemudian Baik, saya akan lanjutkan. Dipanaskan dalam kondisi rendah oksigen. Proses ini biasanya dilakukan dalam oven karbonisasi khusus atau dalam reaktor tertutup. Pemanasan dilakukan dalam suhu yang cukup tinggi, antara 400 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius, tergantung pada jenis bahan organik yang digunakan. 4. Pengendalian oksigen. Penting untuk menjaga kondisi rendah oksigen selama proses karbonisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan atmosfer inert seperti gas nitrogen atau dengan mengatur aliran udara yang terbatas ke dalam reaktor. 5. Reaksi kimia. Selama pemanasan, bahan organik mengalami berbagai reaksi kimia. Salah satu reaksi yang terjadi adalah penghilangan air dan zat-zat volatil lainnya dari bahan organik, sehingga menyisakan karbon padat. Next. Pembentukan produk. Proses karbonisasi menghasilkan beberapa produk, termasuk arang, gas, dan minyak. Arang adalah produk utama yang dihasilkan dan biasanya digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam industri. Gas yang dihasilkan terdiri dari gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, metana, dan hidrogen. Minyak yang disebut juga pirolisis merupakan produk cair yang terbentuk selama proses karbonisasi. 7. Pemrosesan produk. Produk yang dihasilkan selama proses karbonisasi kemudian dapat diproses lebih lanjut sesuai kebutuhan. Misalnya, arang dapat digerus menjadi serbuk atau diaktifkan untuk digunakan dalam aplikasi tertentu. Gas dan minyak juga dapat disuling atau diproses lebih lanjut untuk memurnikannya. Next. Spesimen. Karbonisasi kayu yang digergaji adalah proses di mana kayu yang telah digergaji atau diubah menjadi serbuk gergaji diberikan perlakuan karbonisasi. Next. Persiapan kayu. Kayu yang digunakan harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara digergaji atau dihancurkan dalam bentuk potongan atau serbuk gergaji. Ukuran kayu yang digergaji dapat diverifikasi tergantung pada preferensi dan persyaratan proses karbonisasi. Saya lanjutkan. Hasil akhir. Proses karbonisasi kayu yang digergaji menghasilkan arang kayu sebagai produk utama. Arang kayu tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan baku dalam industri, dan dalam aplikasi lainnya. Baik, berikut merupakan bukti atau dokumentasi pada saat kami melakukan persiapan spesimen untuk karbonisasi. Next. baik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan selamat malam.